wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du ayyuhal musyahidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Wa qala Jibril alaihi salam ba'da man adraka abawaihi al-kibaro indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Dewan Manajemen, wabil khusus Dewan Pengasuhan Boarding, SMK Darut Tauhid, seluruh Dewan Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kemudian para santriyin, rahimakumullah yang semoga senantiasa diistiqomahkan dalam taat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini dengan rahmat, pastinya ya dengan rahmat dari Allah, kita bisa berkumpul walaupun menurut hawa nafsu lebih enak tidur sekarang. Perut lapar, mata ngantuk, wah itu yang namanya bantal kasur menggupai-gupai. Kesini, kesini gitu ya. Tapi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Mutlak hanya dengan rahmat Allah lah kita di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini bisa berkumpul bersama mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, para santri, berkumpulnya kita di siang hari ini walaupun tidak bermujalasah di majelis yang satu, tidak bermujalasah di tempat yang satu, kita di tempat yang berbeda, bertemu dalam media Zoom ini, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga menjadi perhatian bagi kita bahwa kadar ilmu, berkahnya ilmu yang akan kita dapatkan sesuai dengan kadar kita dalam menghormati ilmu itu. Jadi kalau kita menghormati ilmunya 10%, ya kemungkinan dapat berkah manfaat ilmunya 10%. Kalau kita menghormati ilmunya itu 50%, ya kadar berkah fadilah berkah ya kita dapatkan juga 50%. Tapi kalau kita menghormati ilmunya bisa 100%, maka insya Allah berkah ilmu yang akan kita dapatkan sempurna akan kita miliki. Maka teman-teman rahimakumullah, di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu adab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Di antara inti dari kerisalahan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Karena ikhwafillah rahimakumullah, kita sholat juga hakikatnya adalah akhlak kita kepada Allah. Ya, kita zakat, akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia. Jadi ada yang hablum minallah, hablum minanas, hakikatnya juga ini adalah ngobrol bab akhlak. Nah, sekali lagi kita berarti di siang hari ini belajar ilmu fardu ain tuh. Nah, kita akan belajar ilmu adab dan mempelajari ilmu adab itu hukumnya fardu ain, berarti masuk ke dalam sebuah keterangan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Nah, berarti kita ini sedang melaksanakan amaliyah wajib, sedangkan kita ketahui bahwa amal wajib itu pahalanya berlipat, berkahnya juga berlipat. Apalagi amal wajib ini kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga teman-teman rahimakumullah, ilmu yang Allah turunkan kepada kita berlipat juga ikhwahnya, berkah juga berlipat, rahmatnya juga berlipat, sehingga ilmu yang akan kita pelajari bisa menolong kita bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia ini ilmu itu semoga membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan ngobrol sharing ya tentang ilmu adab kepada orang tua.
Ini yang diamanahkan oleh bagian pengasuhan. Jadi kalau kemarin ya ngobrol kajiannya mengenai adab dalam mencari ilmu kalau tidak salah. Nah, sekarang adalah ilmu adab kita kepada orang tua kita. Teman-teman rahimakumullah, karena waktu yang terbatas ya. Ini yang saya pahami. Rata-rata kebanyakan orang, kebanyakan nih yang saya pelajari dari para ulama, rata-rata orang-orang yang memiliki kelebihan. Baik itu kelebihannya berupa karomah, baik itu berupa ma'unah, atau kelebihan-kelebihan yang lain. Atau tidak sedikit ada orang yang diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Itu asbabnya itu karena anak tersebut atau orang tersebut memiliki akhlak atau adab kepada orang tuanya di atas rata-rata manusia biasa. Jadi kan nanti ke orang tua itu ada akhlak buruk, uququl walidain, ada berbuat baik kepada orang tua. Ada juga orang yang memang berbuat baik kepada orang tua itu di atas kadar manusia biasa. Contoh dalam sebuah keterangan yang masyhur, teman-teman juga bisa mengkaji ini dalam kitabnya Hadis Al-Bukhari. Di sana dicatatkan, diterangkan mengenai 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ya, jadi 3 orang pemuda masuk ke dalam gua untuk berteduh, tiba-tiba ada batu besar ngaguruntul. Apa ngaguruntul? Ya, ngagulundung, ngageliding. Kemana? Ke depan mulut gua. Sehingga itu gua tertutup oleh batu itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini ketiga orang berusaha untuk melepaskan batu itu, berat luar biasa. Sakaterak kebak beak dengkak, istilah Sunda mah. Itu pokoknya mah sudah mengeluarkan seluruh kemampuan, itu yang namanya batu tidak bergeser. Nah, maka teman-teman rahimakumullah di sini dikisahkan mengenai ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang di luar nalar manusia. Karena nanti yang disebut dengan khawariqul adah, perkara-perkara yang ada di luar nalar manusia itu kurang lebih ada 6. Yang pertama irhas, yang kedua mu'jizah, yang ketiga karomah, yang keempat ma'unah, yang kelima istidraj, yang keenam ihanah. Yang 4 ini diberikan kepada kekasihnya Allah, yang 2 terakhir diberikan kepada orang-orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di luar nalar manusia. Contoh irhas itu adalah keajaiban yang diberikan kepada calon-calon nabi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ketika beliau dalam masa bayinya, ngempengnya itu kan ngemut jari-jari beliau. Dan dari jari beliau ada yang keluar madu, keluar susu, keluar air, dan lain sebagainya. Ini disebutnya irhas. Ada yang kedua mu'jizah, seperti mukjizatnya Kangjeng Nabi Musa dengan tongkat beliau membelah laut merah menjadi 2. Ini mukjizat. Ada karomah. Karomah ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada waliullah, wali kutub, wali abdal, dan lain sebagainya. Wali itu diberikan karomah. Kemudian yang keempat ada ma'unah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Nah, teman-teman rahimakumullah, kembali lagi ini ketiga pemuda gitu terkurung di dalam gua, nggak bisa tuh keluar. Menggeserkan batu saja nggak bisa, apalagi untuk bisa keluar. Nah, akhirnya apa? Ketiga orang ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan tawassulan, dengan bertawasul melalui amal soleh. Nah, tidak akan saya ceritakan ketiga-tiganya karena waktu yang terbatas, namun ikhwafillah rahimakumullah, di antara ketiga orang ini ada yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan membawa amalan baktinya kepada orang tua. Apa baktinya kepada orang tua? Jadi anak ini teman-teman rahimakumullah, setiap memerah susu tidak diberikan kepada istrinya, tidak diberikan kepada anaknya, kecuali terlebih dahulu diberikan kepada orang tua. Nah, ini kan disebutnya di atas rata-rata manusia biasa. Kan ada yang disebut dengan standar itu apa? Ya, ketika bawa makanan dikasih orang tua, dikasih istri, dikasih anak. Ini baik, bagus. Oh, ini mau di atas rata-rata biasa apa? Istri anak pun sampai nggak dikasih dulu oleh anak tersebut, kecuali diberikan dulu kepada orang tuanya. Sampai pernah tuh suatu saat ketika akan diberikan kepada orang tuanya, ini anaknya itu menjerit-jerit ingin minum susu. Tapi tetap ini oleh pemuda nggak dikasih itu kepada anaknya. Kenapa? Karena menunggu orang tuanya untuk bangun. Allahu Akbar. Zaman sekarang sudah sangat susah. Sudah sangat susah menemukan manusia yang seperti itu, yang akhlaknya sudah sangat luar biasa.
Nah, teman-teman rahimakumullah, ini diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, batu yang begitu besar bergeser gara-gara apa? Gara-gara Wasilah membawa amalan, memiliki akhlak yang luar biasa kepada orang tuanya tuh. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang menjadi waliullah karena apa? Karena memang akhlaknya yang luar biasa kepada orang tuanya. Yang sangat masyhur itu adalah kisah mengenai seorang pemuda di Yaman, di daerah Korni. Nah, nanti teman-teman yang familiar insya Allah bisa menjawab siapakah pemuda ini. Nah, ini khafila rahimakumullah, pemuda ini kan kenapa memiliki gelar majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Kenapa pemuda ini memiliki gelar tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Enggak ada tuh orang mengenal beliau di dunia itu, beliau tuh enggak banyak yang kenal. Tapi di langit viral luar biasa. Kenapa coba ikhwah? Karena di antara amalannya itu adalah beliau ini sangat mencintai, kemudian khidmatnya luar biasa kepada ibundanya yang sudah sepuh, lumpuh, serta buta. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini pemuda, saking luar biasanya itu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Satu, beliau ini menjadi masyhurun fis sama. Beliau ini menjadi orang yang sangat masyhur di langit. Para malaikat sangat mengenal nama beliau. Yang kedua, beliau ini memiliki mustajabud da'wat. Doa-doa beliau ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu mencari-cari beliau untuk apa? Untuk didoakan oleh beliau. Allahu akbar. Sayyidina Umar saja minta doa kepada pemuda ini. Nah, teman-teman rahimakumullah, kenapa gitunya ada orang kok yang asalnya ini pemuda yang biasa, pemuda yang bahkan fakir, miskin, bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan sampai para akhwat-akhwat itu nggak mau tuh kalau misalnya mengenal ikhwan ini. Ini pakai bahasa kita aja yang bebas ya. Jadi kalau misalnya itu nge-WhatsApp pasti di-blok. Kalau nge-DM pasti di-blok. Itu pokoknya mah kalau ada pemuda ini akhwat-akhwat pada lari. Kenapa? Karena saking pemuda ini teh fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Wah, pokoknya mah nggak ada yang bisa dibanggain lah dari pemuda ini. Kan tidak sedikit ada orang yang memang mencintai sesuatu itu karena ada yang bisa dimanfaatkan darinya, gitu kan. Nah, ini dari pemuda ini, nah apa yang bisa dimanfaatkan? Beliau ini saking fakir dan miskinnya, dalam sebuah kisah dinyatakan sampai beliau ini mencari makanan itu di tempat sampah. Allahu Akbar. Mencari makanan di tempat sampah. Saya kalau cerita ini ingat salah satu kisah dulu waktu tahun 2000 berapaan gitunya. Saya keluar dari ATM, itu ada seorang pemuda, mungkin pantaran, itu sampai mencari makannya itu di tong sampah. Padahal pakaiannya rapi, kemudian beliau membuka tong sampah, melihat di cup itu ada bekas-bekas jus kan. Nah, beliau itu diminum satu-satu, Allahu Akbar. Dan terlihatnya itu nikmat dan syukur gitu. Mungkin kalau saya jangankan mau minumnya aja sudah mual, tapi beliau ini luar biasa, diuji dengan kesempitan ekonomi sampai seperti itu. Tapi terlihat dari wajahnya kesabaran yang luar biasa. Nah, kembali lagi kepada cerita sang pemuda ini, beliau ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, sampai mengais makanan pun itu di tempat sampah. Tapi kenapa kok sampai diangkat martabat derajat oleh Allah, sampai dijadikan waliullah gitu kan, kekasih Allah. Sayyidina Umar pun sampai mencari ini pemuda untuk dimintai doa karena akhlaknya yang luar biasa kepada ibunya di atas rata-rata manusia biasa. Kisah singkatnya saya sampaikan, suatu saat ini ibunya berkata kepada sang pemuda ini, "Jang, emak teh sudah sepuh, sepertinya emak teh nggak akan lama lagi. Atuh mah jangan gitu. Jang, senat. Emak teh bahagia, senat. Diberikan anak seperti Ujang teh bersyukur kepada Allah." Nah, kemudian sang emak ini berkata, "Jang, senat, alhamdulillah setiap apa yang emak perintahkan, setiap apa yang emak pinta, setiap apa yang emak suruh ke Ujang teh pasti dilakukan oleh Ujang. Emak teh bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi Jang, tapi kenapa emak? Jang, emak teh dari dulu sampai sekarang teh ada satu cita-cita yang belum terwujud. Emang emak mau apa? Emak teh mau naik haji, Jang." Oh, ini si Ujang kaget luar biasa. Kaget bukan karena gimana gitu ya, tapi karena ingin menaikkan ibunya ini haji, cuman apalah daya bekal tidak ada. Bingung gitu kan. Bingung luar biasa. Nah, teman-teman rahimakumullah, dari kisah sepenggal kisah ini dulu,
kita bisa mengambil dua makna. Yang pertama, ciri anak yang soleh adalah ketika ada orang tua yang dia itu bersyukur kepada Allah dengan kehadirannya. Nah, kalau ada orang tua nih, ketika kita ada di rumah, ketika kita bersama dengan orang tua, pertanyaannya sederhana, apakah orang tua kita merasa bahagia atau menderita dengan kehadiran kita? Apakah dengan hadirnya kita, orang tua kita terasa lapang hatinya, terasa tentram hatinya, serasa dibahagiakan dengan tiap kata-kata kita yang lembut, serasa dibahagiakan dengan akhlak kita yang mulia? Apakah itu yang dirasakan ibu dan bapak kita atau malah sebaliknya? Pokoknya mah kalau kita ada di dekat beliau, ya begitulah. Tidak ada kata kecuali membentak, tidak ada kata kecuali ketus, tidak ada kata kecuali menyinggung. Tingkah kita pun tidak sopan kepada beliau, sekalinya ngobrol juga. Kalau ada butuh minta uang ini dan itu, sekalinya disuruh susah luar biasa. Sehingga ngelahan napas gitu orang tua, ya Allah gini-gini amat punya anak. Apakah itu yang dirasakan oleh orang tua kita? Semoga ini bisa menjadi bahan tafakuran ikhwan. Kalau seandainya kita ini tergolong orang yang nomor pertama, yakni orang tua kita ini merasa bersyukur dengan hadirnya kita di samping beliau. Beliau ini senantiasa terasa dibahagiakan ketika kita ini bersama beliau, maka hakul yakin ikhwafillah rahimakumullah. Saya memiliki keyakinan yang besar suatu saat nanti antum akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang setinggi-tinggi. Kenapa? Karena di sana ada orang tua yang ridho kepada antum semua. Tapi sebaliknya, ketika di sana ada orang tua yang hatinya itu pedih, kesel terus kalau lihat kita itu bawaannya itu gimana, nggak nyaman kalau dengar kita ngobrol, nada-nada kitanya, dari mulai ucapan-ucapan kitanya, nggak enak pokoknya sama orang tua. Sampai pernah misalnya orang tua kita masuk ke kamar, kemudian sampai beliau ini meneteskan air mata karena apa, sedih, saking sakitnya dengan ucapan dan tingkah kita. Misalnya sampai seperti itu. Ya, maka ikhwafillah kalau misalnya di sana ada orang tua yang luar biasa disakiti oleh kita, maka perhatikanlah ini yang saya sampaikan, setinggi apapun pendidikan kita, seluas apapun harta kita, kalau pekerjaan kita suka menyakiti orang tua kita, hakul yakin suatu saat kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara nasihat yang sering diberikan oleh almarhum almaghfurlah guru saya. Beliau suka menyatakan, jang senalamun maneh tesok ngabungahkeun kolot, insya Allah bakal diangkat derajat dunia akhirat maneh gitu. Yang kalau kamu suka membahagiakan orang tua, aku yakin akan diangkat derajat martabat kamu. Tapi lamun maneh boga pagawean sok nganyeri hatekeun kolot, sanajan boga ilmu saluhur langit jeung dunia salega bumi, hakul yakin hiji mangsa bakal dihinakeun ku Allah gitu kata guru saya. Kurang lebih. Jadi kalau kita suka menyakiti orang tua, walaupun ilmu tinggi, harta banyak, suatu saat akan dihina-dinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman rahimakumullah, ini menjadi bahan evaluasian kita. Kira-kira ketika kita bersama dengan orang tua, bil khusus kita masa PJJ gitu kan, kita benar-benar di rumah itu intensitas hubungan kita dengan orang tua itu benar-benar bisa 24 jam dalam satu hari. Pertanyaan kita, apa yang tumbuh dalam hati orang tua kita? Apakah ketika beliau bersama dengan kita merasa bahagia? Apakah beliau dengan kehadiran kita merasa tenang? Apakah beliau dengan hadirnya kita menatap wajah kita, beliau merasa bahagia dan gembira? Itu menjadi bahan renungan kita yang harus senantiasa kita tumbuhkan dalam hati kita, dalam kolbu kita, dalam setiap pada sholat kita. Ya Allah, apakah orang tua hamba teh bahagia dengan hadirnya hamba, atau pekerjaan hamba sehari-hari teh hanya menyakiti beliau? Sampai beliau, salah satu guru saya almarhumlah mengatakan kepada saya, jang sok sana di tiap doa ba'da salat teh ngentak ka Allah, Gusti ulah dimaotkeun abdi saacan bisa ngabungahkeun jadi kolot abdi. Sampai ada nasihat seperti itu. Ya Allah, sampai beliau sampaikan seperti ini, translate ya. Kalau ba'da salat minta kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan hamba sebelum hamba bisa membahagiakan orang tua hamba. Tuh. Ini saking apa? Saking pentingnya kita bisa membahagiakan orang tua. Nah, teman-teman, ini harus ditumbuhkan di hati Allah gitu. Apa yang terjadi dengan hati orang tua hamba manakala beliau melihat hamba bersama hamba, sedih atau bahagia, susah atau mudah, ini harus jadi bahan tafakuran buat kita. Tadi yang pertama. Kemudian bagian yang kedua yang harus menjadi bahan tafakuran kita adalah tadi si Ujang ini ketika mendengar orang tuanya ingin naik haji,
Langsung tuh ikhwah fillah rahimakumullah. Ini keinginan orang tuanya menjadi visi misi hidupnya. Jadi di antara ciri anak yang soleh adalah ketika anak ini menjadikan keinginan orang tuanya ini di depan keinginannya. Menjadikan apa yang pokok nama orang tuanya ini menjadi sesuatu di depan dirinya, di depan ego. Sehingga yang senantiasa menghiasi pikiran anak tersebut, yang senantiasa menghiasi hati anak tersebut adalah bagaimana saya membahagiakan orang tua. Jadi kalau misalnya bangun tidur, apa ya yang bisa saya lakukan untuk si mama? Oh, misalnya GGR nyuci piring, beres nyuci piring, apalagi ya yang saya bisa lakukan untuk membahagiakan si bapak? Oh iya ngubah nyuci motor. Apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan ibu? Oh ini nih nyapu. Oh apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan si bapak? Oh mijit dan lain sebagainya. Terus tidak ada hari kecuali dia hanya berpikir bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Kalau ada anak yang seperti ini, wah luar biasa. Aku yakin kebahagiaannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Kalau ada seorang anak yang menjadikan kebahagiaan orang tuanya nomor satu daripada kebahagiaan dirinya, menjadikan kesenangan orang tuanya lebih depan daripada kesenangan dirinya, menjadikan keinginan orang tuanya nomor satu dibandingkan keinginan atau kesenangan dirinya, aku yakin kebahagiaannya itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada manusia yang sudah dijamin kebahagiaannya oleh Allah, aku yakin tidak akan ada yang bisa membuat dia menderita. Aku yakin seandainya didatangkan tuh seluruh manusia dan jin untuk menyengsarakan kita, membuat kita bersedih, membuat kita menderita, tapi kalau dengan kun fayakunnya Allah kita harus bahagia, aku yakin gak akan ada yang bisa membuat kita menderita. Dan ingat sebaliknya, kalau Allah yang sudah membuat kita menderita, kalau seandainya didatangkan seluruh jin dan manusia, didatangkan teknologi yang paling tinggi, didatangkan dokter yang paling baik dan pokoknya nama yang terbaik, didatangkan untuk memberi manfaat kepada kita, hakul yakin tidak akan sampai itu manfaat kepada kita. Kenapa? Karena Allah langsung yang membuat kita menderita. Nah, maka teman-teman rahimakumullah, manakala ada seorang anak yang senantiasa dalam hatinya ini, bagaimana ya Allah saya membahagiakan orang tua saya, aku yakin akan diangkat derajat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kadang ada seorang anak yang pekerjaannya itu justru sebaliknya, bukan bagaimana saya membahagiakan orang tua, tapi yang menjadi pikirannya itu, kesehariannya itu, dalam hatinya itu, kumaha ya bagaimana si mama dan si bapak harus membahagiakan saya. Sampai nggak jarang tuh seorang anak yang membentak orang tua, cing mah yang bener atau jadi orang tua teh, lihat orang lain mah udah bisa ngasih HP ini, udah bisa ngasih motor itu, masa ujang mah dari dulu teh HP dengan HP jadul, dari dulu dengan pakai sepeda, cing bener atau jadi orang tua teh. Ada anak yang seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada seorang anak yang pekerjaannya ini ya gitu, bagaimana caranya agar dia ini dibahagiakan oleh orang tuanya, sebaliknya. Maka betullah sabda Kangjeng Nabi bahwa di antara ciri akhir zaman adalah antalidal amatu robbataha. Ketika sudah banyak seorang anak menjadi ibu dan bapaknya ini seperti babu, seperti pembantu. Jadi kalau dengan ibu dan bapaknya itu sekalinya ada perlu aja. Kalau minta uang, kalau minta kuota, kalau sakit, ada perlunya we gitu. Kalau misalnya kita ada keinginan beli baju, kita motor rusak, beli bensin, pokoknya nama bab nu kitu we gitu. Kita ngobrol kepada orang tua, tapi ketika orang tua memerlukan kita, kita mah acuh we, seakan-akan kita ini adalah bos, juragan di rumah. Kita tidur semau kita makan semau kita, nggak mau diatur oleh orang tua kita, tapi justru kita yang harus ngatur ibu dan bapak. Cing mah kudu bisa diatur oleh ujang teh. Ujang mah mau tidur jam sekian, bangun jam sekian, nggak mau merojah, nggak mau ngapalin, sok tugas mah kerjain lah oleh emak. Saya mah nggak peduli mau uang emak dipakai buat ngebiayain, ujang mah yang hirup mah ujang. Hati-hati loh teman-teman. Berarti itu apa? Sudah menjadikan orang tua kita seperti babu, seperti pembantu. Kalau ada orang yang dia ini menjadikan orang tuanya seperti raja, maka akan dijadikan raja oleh Allah. Tapi kalau dia menjadikan orang tuanya seperti babu dan pembantu, maka jangan salahkan siapapun. Kalau dia senantiasa disusahkan oleh Allah. Itu padahal sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, tapi kenapa hidupnya teh susah, gelisah gitu kan. Wah, gitunya evaluasilah. Mungkin kita yang sudah terlalu banyak menyakiti orang tua kita. Teman-teman rahimakumullah, dilanjut ya. Nah, ini
si Ujang ini berpikir, ya Allah, ini teh gimana sih emak mau naik haji? Hamba teh ingin mewujudkan keinginan si emak teh, tapi dari mana uang? Naik onta nggak punya, naik kuda nggak punya, naik keledai nggak punya gitu kan, naik gojek udah nggak ada gitu. Aduh ya Allah, gimana caranya berjalan, kasihan si emak kan jarak dari Yaman ke Mekah itu bisa ribuan kilometer. Akhirnya kepikiran tuh, wah saya ada ide. Wah, idenya apa? Akhirnya setiap si Ujang ini nyewa anak sapi. Istilah kita mah pedet ya, walau anak sapi atau anak lembu atau anak kerbau, pokoknya nama anak itulah bahimah ya. Itu beliau ini menyewa dari mulai masih kecil, mungkin kisaran 20 kiloan. Apa yang dilakukan oleh si Ujang ini, setiap pagi menggendong anak sapi ini ke atas bukit. Digendong ke atas bukit, turun lagi. Besoknya digendong ke atas bukit, turun lagi. Terus itu sampai orang-orang yang ada di sekitar si Ujang ini si Ujang kenapa, ini Ujang kenapa. Akhirnya apa? Tidak sedikit ada orang yang menghina, mencibir, meremehkan beliau sampai menyebut beliau ini orang yang gila. Wah si Ujang gelo, si Ujang gila, hayang apa ibunya mau naik haji tapi nggak bisa tuh, anaknya nggak punya uang buat naikin ibunya haji. Oh akhirnya gelo tuh gila gitu, wae memanggul senam mikul-mikul anak sapi itu, wah gila gitu. Tapi dah anjing berlalu, anjing menggonggong kafilah berlalu, walaupun orang lain berkata ABC, udah apa yang sudah menjadi visi misi saya ini yang akan menjadi pola hidup saya, dilakukan tuh koma terus. Nah teman-teman rahimakumullah, kan akhirnya si anak sapi ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bertambah berat badannya, dan si Ujang ini ketika memikulnya, menggendongnya kan tambah kuat juga gitu. Otot-ototnya mulai terbentuk kan, tulang-tulangnya mulai menguat. Wah, pokoknya punggungnya itu sudah mulai hebat lah. Kenapa? Karena sudah terlatih dengan menggendong anak sapi. Bahkan berbulan-bulan mungkin bisa jadi 40 kilo, 50 kilo. Kebayang bawa 50 kilo ke atas bukit itu kan, kebayang lah gitunya. Sterak lah. Beres berlatih seperti itu, datang ngobrol kembali si Ujang teh kepada ibunya, "Ma, insya Allah kita naik haji." Mendengar itu ibunya kaget, disertai bahagia, disertai sedih. Kaget karena apa? Ya tiba-tiba berkata seperti naik haji. Bahagia karena anaknya ingin mewujudkan keinginan ibunya. Tapi ada sedih lagi, sedih karena ya tahu kan ini mustahil, uang dari mana gitu kan. Jadi bercampur aduk tuh perasaan si emak. Ngobrol yang bener jang senang. Bisa kita mah ngebuang awal dulu teh ulah gede-gede teuing gitu. Cing jangan bercanda atuh jang. Enggak, Mas serius. Kata orang tuanya teh, emang kita naik onta jang? Enggak, mah enggak naik onta. Naik kuda? Enggak naik kuda. Naik keledai? Enggak naik keledai. Naik apa tuh? Naik Gojek, naik Grab? Enggak, mah enggak ada tuh Grab sama Gojek. Naik apa tuh? Pokoknya emak ke Mekah naik Ujang. Wah, maksudnya naik Ujang gimana? Pokoknya emak digendong ke Ujang dari sini ke Mekah Al-Mukarram. Kaget ibunya. Jangan. Itu teh ya, jangankan kamu teh ngegendong emak, kamu teh jalan sendiri dari Yaman ke Mekah aja itu kaki kamu bisa bengkak, kaki kamu bisa berdarah. Apa jawaban si Ujang? Dengan yakin pertama, jangankan kaki Ujang bengkak, jangankan kaki Ujang berdarah, tubuh Ujang harus hancur lebur demi membahagiakan emak, demi mewujudkan keinginan emak. Ujang ridho, Ujang ikhlas. Allahu Akbar. Bahagia itu anak. Bahagia itu ibu. Akhirnya apa? Ini bukan omdo, bukan sekedar omong doang, bukan sekedar lip sync dan lidah. Diajak tuh, bener itu ibunya itu digendong oleh si Ujang ini, digendong berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampailah di Mekah Al-Mukarramah dengan tubuh yang penuh sakit, kaki yang bengkak berdarah. Allahu Akbar. Tidak menyerah itu, menyimpan ibu di gendongan. Berangkat sampai di Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan tawaf. Di antara doa yang disampaikan oleh si Ujang ini apa? Allahumma gfirli umi, Allahumma gfirli umi, Allahumma gfirli umi. Ya Allah, ampuni ibu, ampuni ibu, ampuni ibu. Beres gitu, ibunya berkata, terharu Jang, kamu teh jauh-jauh dari Yaman ke Mekah dalam keadaan capek. Kenapa kamu teh cuman ngedoain ibu?
Kenapa Ujang nggak minta jodoh? Kenapa Ujang nggak minta harta, nggak minta pangkat, nggak minta jabatan, nggak minta itu? Kenapa Ujang teh cuma ngedoain emak? Apa jawaban si Ujang teh? Mak, buat Ujang mah cukup, mak ridho ke Ujang cukup dunia akhirat buat membuat Ujang selamat. Allahu Akbar. Nah, kira-kira zaman sekarang ada tidak anak yang seperti itu? Nah, semoga ikhwafillah rahimakumullah, setidaknya kita ini tergolong orang yang memang merasanya salah ke orang tua. Karena nanti ada apa namanya disebut nanti apa ya, diagramnya atau bagian-bagiannya lah. Ada anak itu yang dia itu suka menyakiti orang tua, tapi dalam hatinya itu suka muncul perasaan bersalah. Misalnya teh gitunya, Jang itu punten dimatiin lampu TV, tiba-tiba kita dari dalam kamar ngobrol, jawab rada bentak. Sebentar atuh emak, ini lagi ngerjain tugas. Nah, itu kan nggak boleh. Haram hukumnya kita ngebentak orang tua. Haram hukumnya kita meninggikan suara melebihi suara orang tua. Tiba-tiba setelah kita ngobrol lebih tinggi nadanya dari orang tua, ada membentak kepada orang tua. Beres itu dalam hati, ya Allah, dosa ini teh nggak boleh ngebentak orang tua. Ih, ya Allah, astagfirullah. Langsung apa namanya ngerasa pedih dalam hati nanti, ya Allah, dosa Gusti, dosa taubatan nasuaka Allah. Kemudian mengkifarati setiap amalnya, apa itu keluar langsung, kalau bisa minta maaf, kalau misalnya merasa malu minta maafnya lah pakai amaliyah. Itu mana yang kira-kira mau Ujang bantu, itu ada piring Ujang apa cuci ya, tuh cuci piring sebagai apa, niat tobat kita ke Allah di piring. Atau lihat kita misalnya berbuat kesalahan ke si bapak, lalu mau minta maaf, tobat amaliyahnya apa, sok pijitin si bapak, pokoknya nama si bapak minta apa lakukan. Nah, ini rada lumayan kalau ada anak yang ketika dia itu suka misalnya menyakiti orang tua tapi dalam hatinya masih ada perasaan bersalah, masih rada lumayan. Bahkan ini luar biasa, saking zaman sekarang sepertinya nggak ada nih. Zaman sekarang wallahu alam, ini menurut saya ya, wallahu alam, mungkin ada di antara adik-adik yang seperti ini. Jadi ada seorang pemuda, beliau ini sedang sholat. Sholat wajib dipanggil oleh ibunya. Nah, kalau kita lagi sholat sunnah dipanggil oleh ibu, kan wajib dibatalkan tuh sholatnya. Kita lagi sholat duha dipanggil yang wajib tuh dibatalkan sholat duhanya. Kita penuhi panggilan ibu kita. Kenapa memenuhi panggil ibu wajib, sedangkan sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan saat itu ini pemuda sholatnya sholat fardu. Dipanggil oleh ibunya, aduh, si emak manggil, Jang. Akhirnya apa? Ini si Ujang meninggikan suara Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Rukunya sami Allahu liman hamidah. Jadi suaranya ini melebihi suara panggilan dari ibu. Nah, setelah itu adik-adik rahimakumullah, assalamualaikum, langsung beres sholat, celung, loncat itu langsung menuju kepada ibunya, kemudian mendekap ibunya dan meminta maaf kepada ibunya. Ma, mohon maaf, Ujang sudah melakukan dosa besar, Ujang sudah menyakiti emak, Ujang sudah seul adab ke emak, mohon maaf. Itu ibunya kaget, hulang-hulang bengong. Yang emangnya Ujang tuh udah nyakitin ibu apa enggak? Minta maaf melasinnya. Jang dimaafkan dohir batin. Emang kenapa? Mohon maaf, Ujang teh tadi sudah lancang melebihkan suara Allahu Akbar, Ujang melebihi suara panggilan emak. Allah. Ayat tenuk itu zaman ayah enggak ada. Kadang ke orang tua jelbat-jelbat ngomongnya, hati nanti asa jadi masih jadi ahli surga seperti itu. Itu kan ke orang tua minta maaf, beres itu keluar rumah, ke belakang rumahnya, kapipir istilah Sunda. Ke belakang rumah, kemudian apa yang dilakukan? Mengambil dombanya, dia tuh punya domba. Domba itu kemudian disembelih. Domba itu disembelih, kemudian dia urus, dicincang, dibagikan ke tetangganya. Tetangganya nanya, Jang, ini teh daging akekah? Bukan. Apa itu udah korban juga masih lama, belum Zulhijjah? Enggak, ini mah kiparat dosa aja, penebusan dosa. Kiparat dosa aja, sedita Ujang melebihkan suara Ujang melebihi suara si emak. Allahu Akbar. Tuh, minta maaf kepada ibunya langsung ditutup tuh. Merasa dosanya itu dengan apa? Dengan menyembelih domba dan disedekahkan kepada tetangganya. Ya itu zaman sekarang, sepertinya susah. Makanya teman-teman rahimakumullah, rata-rata dulu
para alimil ulama mujtahidin itu beliau menjadi ulama besar, menjadi orang yang berpengaruh di dunia. Itu wasilahnya apa, di antaranya karena akhlaknya yang luar biasa kepada sang ibu dan sang bapak. Nah, teman-teman rahimakumullah, karena waktunya tinggal beberapa saat lagi, intinya mah apa? Minimal kalaupun kita suka menyakiti orang tua, kadang kata-kata kita tidak tertahan, kadang sikap kita, ekspresi wajah kita yang kadang suka bukan menyakitin orang tua lah gitu. Minimal artinya dalam hati kita merasa bersalah. Minimal dalam hati kita, ya Allah, ini teh dosa kia-kia amat. Kemudian minta ke Allah, ya Allah, hamba mohon bisukan lisan hamba dari berkata kasar kepada orang tua, lumpuhkan tubuh hamba menyakiti orang tua. Pokoknya ya Allah, kalau hamba bicara bersama ibu dan bapak, bimbing ya Allah agar kata yang keluar kata-kata yang terbaik. Kalau hamba bertingkah, bersikap, berakhlak di depan ibu dan bapak, bimbing ya Allah agar akhlak yang keluar adalah akhlak yang terbaik, sehingga lisan dan akhlak hamba, zahir batin hamba bisa membahagiakan ibu dan bapak. Misalnya gitu, minimal gitu. Besoknya nyakitin lagi, tapi jihad terus dalam hati merasa bersalah, tobat ke Allah, kifarat dengan amal soleh, doa deui ke Allah, terus aja gitu siklus nantinya. Lakuin kesalahan lagi ke orang tua, tobat, kifarati gitu kan. Kemudian doa ke Allah, doa, kifarati, wah terus. Nah, semoga kalau nanti suatu saat sudah ditinjau, sudah saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti jangan aneh kalau tiba-tiba berai kolbu kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Hati kita bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang. Hati kita bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang. Hati kita bisa melihat hikmah dari segala kejadian. Sesuatu yang tidak dirasakan itu hikmah oleh orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nur pada kolbu kita. Allahu Akbar. Yang paling bahaya terakhir sekaligus penutup adalah seorang anak yang dia itu suka menyakiti orang tuanya, tapi dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa dosa, rasa maksiat, enggak. Pokoknya mah lisan jelbet ke orang tua, ngehina, ngebentak, ketus, akhlak jelek, berjalan, pokoknya mah cara duduk, cara berjalan, bersikap, bertingkah, ngebohong kepada orang tua, nuntut. Pokoknya mah segudang rasa sakit yang kita berikan kepada orang tua, tapi dalam hati kita tidak ada rasa salah sedikit pun. Asapang surgana we kita teh. Dulu ada seorang santri nanya saya, Jang, apa? Kurang lebih ya. Kamu gimana ke orang tua? Alhamdulillah, Tad, saya mah ke orang tua itu suka berusaha memberikan yang terbaik. Insya Allah lah, Tad, kalau saya pulang ke rumah mah ibu dan bapak saya akan merasakan bahagia dan gembira. Teman-teman, saya dengar dari salah orang santri tiis hati alhamdulillah, sasireun sabenjeureun geuning ilmu akhlak teh napel gitu ya, alhamdulillah diamalkan. Baru juga saya bahagia sehari 2 hari, tiba-tiba orang tuanya datang, Kak Eko datang ngobrol dengan saya. Saya ngobrol nggak gitu. Akhirnya saya nanya, Pak, apa boleh saya nanya gimana? Ini kalau si Ujang di rumah gimana akhlak? Ternyata jawabannya sebaliknya. Aduh, Pak Ustadz, kalau si Ujang pulang ke rumah mah pasti di rumah teh riweuh. Pasti kalau ada si Ujang mah jadi masalah, sumber kekacauan. Pokoknya mah kalau ngobrol teh pika nyeri hateun, Tad. Kalau beralak mata buat kita kecewa, susah perkataannya menyakiti. Pokoknya mah udahlah, mending si Ujang mah jangan pulang aja ke rumah teh. Tuh, ada yang seperti itu. Jadi si anak teh merasa diri nanti anak yang berbakti, padahal hakikatnya suka menyakiti. Nah, jadi kalau istilah Sunda ambon sorangan, terlalu kepedean. Maka teman-teman rahimakumullah, minimal atau dari kajian ini Allah Subhanahu wa taala semoga menumbuhkan dalam hati kita sesuatu perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ini semoga hati kita senantiasa merasa menyesal, merasa bersalah manakala kita sudah melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menyakiti, mengecewakan, menyusahkan orang tua kita. Teman-teman rahimakumullah, karena syarat tobat itu kan nadam ya. Jadi nggak rasa banyak dosa gitu. Kenapa kita banyak istighfar tapi serasa tidak bermanfaat kepada kita? Karena boleh jadi istighfar kita tidak disertai dengan rasa penyesalan kita. Minimal gitu ikhwanya kita nggak rasa loba dosa lah ke orang tua. Dan ini harus dicari ilmunya. Harus dicari ilmu. Nah, kita juga harus tahu dosa-dosa apa saja yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tua. Kadang ada orang yang ngerasa baik-baik saja karena nggak ngerasa tuh ngebentak orang tua, ngerasa nggak dosa,
suaranya lebih tinggi daripada orang tua, ngerasa nggak dosa. Dia makan makanan yang enak tanpa menawarkan kepada orang tua, ngerasa nggak dosa. Berjalan di depan orang tua, ngerasa baik saja. Orang tua di bawah non TV lah, kita main HP di atas kursi asa biasa-biasa saja. Nah, boleh jadi ini karena kurang ilmu. Teman-teman, yuk kita meminta kepada Allah, semoga hati kita dilembutkan. Semoga kita dijadikan anak-anak yang pandai membahagiakan orang tuanya. Semoga orang tua kita pun dibahagiakan dengan hadirnya kita. Semoga seluruh dosa kita yang sudah menyakiti orang tua kita, baik lisan kita, perbuatan kita, tingkah kita. Dari mulai dulu kita di kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, ditambah menyusahkan bapak juga, sampai kita udah gede seperti ini pun kita tidak berhenti menyusahkan orang tua kita. Semoga setiap amal pengorbanan ibu bapak kita dibalas dengan sebaik-baiknya balasan oleh Allah, yakni diberikan surga dunia dan surga akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, yuk sekali lagi saya mohon semoga hasil dari pertemuan kita mengkaji ilmu Allah, minimal satu, kita ngerasa dosa ke orang tua. Yang kedua, minimal ada keinginan dalam hati kita untuk membahagiakan orang tua. Di antaranya apa? Satu, perbanyak doa. Ya Allah, jadikanlah hamba anak yang pandai membahagiakan orang tua. Dan yang kedua, pelajarilah ilmu yang sebanyak-banyaknya mengenai adab-adab kepada orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai closing. Abauka salah satu, ternyata orang tua kita bukan hanya ibu dan bapak kita, tapi orang tua kita itu ada 3. Man waladaka, orang yang telah melahirkan kita. Man zawajaka, orang yang menikahkan kita. Wa man allamaka, dan orang yang mengajari kita ilmu agama. Hormatilah ketiga orang ini, maka insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Semoga Allah nantiasa memberi rahmat kepada kita dan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah dalam taat kepada Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Sapria atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, bagi yang akan bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan mic atau bisa ditulis di kolom chat. Mangga jika ada yang ingin bertanya boleh langsung atau di chat ya. Paraham ketinggalan mas, subhanallah. Kalau tidak ada langsung ditutup aja. Nampaknya tidak ada, Pak Uzan sudah, insya Allah sudah paham ya. Resume yang dikumpulkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara dan mengingatkan kepada para santri untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di grup kelas. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nuhun Ustaz. Sami-sami, yang her bisa kalau. Mangga para santri silakan bisa live dari Zoom dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami mangga.